ini eksekutifnya kaum profesional apa amatiran gitu. Kok nggak bisa memahami tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang, kok ngomong seenaknya, Anggota Komisi Si DPR RI fraksi PDIP Masinton Pasaribu cecar sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengumpulkan buzzer di kantornya. Hal ini terkait masih banyaknya masyarakat yang menyoroti integritas pegawai di lingkungan Kemenkeu. Menurut Masinton, langkah tersebut menunjukkan sikap amatir pejabat pemerintah. Bertebaran berbagai interpretasi mengenai 300 triliun sehingga kami memutuskan untuk bisa menyampaikan secara ilustratif bagaimana angka 300 triliun itu di dalam konteks untuk informasi yang diberikan PPATK versus yang tadi kita sebutkan inquiry dari kita sendiri. Ini untuk bisa menunjukkan bahwa persepsi bahwa seolah-olah kita selama ini diem ada 300 triliun tiba-tiba dan selama 2009 hingga sekarang tidak pernah ada respons dari Kemenku, itu yang perlu untuk kita jawab secara segera tanpa kita mendisclose nomor wajib pajak, nama dari dan juga SPT per tahunnya. Itu kan saya juga tidak menyebutkan untuk per tahun berapakah mereka itu membayar pajaknya dan lain-lain. Itu perbedaan omset saja yang sudah menjadi salah satu yang kita juga teliti. Mungkin itu, Pak. Baik, mungkin sebagai modus supaya membuka persepsi publik terhadap bagaimana TPPU itu terjadi, itu sebagai contoh mungkin. Pak Ketua, saya sedikit ya. Ya, silakan Pak Agun. Bu Menteri, saya hanya minta kejelasan atau klarifikasi saja berkenaan dengan peraturan disiplin pegawai negeri sipil yang disebut tadi tahun 2021. Apakah ia betul sanksi terberat sudah berubah seperti itu? Betul Bapak, betul. Ya. Kalau memang betul seperti itu, saya minta dilampirkan PP yang lama dengan yang terbaru, karena saya akan protes keras gitu. Baik Bapak. Yang kedua, kalau Ibu menyatakan bahwa sudah melihat jengkel, kok sanksinya cuman itu? Artinya kan ada sesuatu yang bertentangan dengan nurani. Menurut pandangan saya, kalau memang filosofi PP terbaru itu memisahkan antara tindak administratif, hukum administratif dengan tindak pidana, kalau kejengkelan itu masuk domainnya pidana, kenapa nggak didorong ke pidana saja? Dorong Bapak, Oke, makanya kami kasih. melaporkan ke APH untuk hal-hal seperti itu Pak. Kami ini yang penting biar kita jangan ada kesan seolah kita pesan terakhir nih Bu, yang terakhir, jangan ada kesan di forum ini, terutama di jajaran Kementerian Keuangan, terkesan seolah-olah kita tuh melindungi, menutupi bagaimana kepercayaan publik ini akan terbangun. Nah ini maksud saya, forum-forum ini harus dibangun seperti itu. Makasih pimpinan. Terima kasih Pak Agun, kalau boleh untuk mengklarifikasi. Pertama, tentu sesudah beberapa kali saya lihat itu, kalau dilihat dari pelanggaran versus hukuman disiplin yang diatur di dalam PP mengenai ASN, di mana kami merasa ini kayaknya tidak cukup mencerminkan risiko dan juga dampak negatif dari pelanggaran itu. Kami secara institusi juga melaporkan, makanya kepada Menpan RB saya sampaikan, Pak Menpan, ini ada PP seperti ini loh Pak, mohon untuk dilihat, kan beliau juga baru juga, jadi saya sampaikan untuk beberapa. Namun apabila di dalam PP itu hanya menyangkut status ASN, tidak berarti kalau kita memang melihat ada fraud tadi, kemudian kita tidak melakukan langkah seperti melaporkan yang bersangkutan ke aparat penegak hukum. Jadi kami tetap lakukan itu Pak Agun. Terima kasih. Ya, biar sinergi aja Bu, sudah dipidana tapi diberhentikannya dengan hormat. Ini kan agak aneh itu. Karena aturannya begitu. Ya, sudah dipidana tapi ketika status diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Nah ini memang PP-nya harus diselaraskan kembali. Jadi PP itu Bapak, kalau sudah terbukti pidananya baru nanti dia tidak hormat. Jadi nunggu. Sekarang kami hanya punya pilihan karena kasusnya sedang dalam proses.
Nah, maksud saya begini, ini kan ramai di publik. Ramai di publik ini kan disebabkan oleh pemerintah sendiri, Bu. Ini kan jadi dagelan. Ini pemerintah, kewenangan undang-undang dan perundang-undangan itu jelas. Ada komite. Kenapa kok bisa saling silang pendapat ini? Gitu. Harusnya kan komite ini mengklirkan nih seluruh ada temuan apa segala macam yang bisa, mana yang mau tidak lanjutin, mana yang tidak, mana yang apa. Kenapa kok bisa ya di Perpres nomor 6 2012 ini justru Menko yang mengutarakan, padahal dia yang mengepalai komite ini. Terus Bu Menteri sebagai Menteri Keuangan anggota yang juga mengomentari keluar. Terus kemudian dirjen-dirjen dari Kementerian Keuangan juga adalah anggota komite. Ini saya ngelihat gini, Bu, ada satu yang aneh menurut saya ya, yang disampaikan oleh Menteri. Kami ya diantara menteri ini sebagai eksekutif lah, kami ini legislatif ketawa ngelihatnya. Saya berhari-hari saya lihat ketawa. Ini eksekutifnya kaum profesional apa amatiran gitu. Kok nggak bisa memahami tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang, kok ngomong seenaknya. Saya juga mengkritik apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam ya. Bukan berarti saya juga membela Bu Menteri, bahwa menterinya benar-benar aja enggak juga. Tapi ya sebagai Menko harusnya bekerja dalam senyap, bukan jadi menteri semua hal dikomentari, jadi menteri komentator Menko itu. Nah, ini yang menurut saya menjadi memunculkan kegaduhan di publik. Ini kita melihat publiknya dulu, Bu. Kemudian ada hal yang juga saya pertanyakan, ya saya baca di media apa segala macam, kok juga Menteri Keuangan ngumpulinya para buzzer untuk mengatasi persoalan sosial media. Ini kan bukan persoalan sosial media. Bukan kemudian yang muncul di sosial media kita kumpulkan buzzer untuk menjawabnya, bukan itu juga. Ini kacau negara ini gitu loh. Ini yang saya katakan tadi, ini kita dikelola para profesional atau amatiran gitu.